Oke, para sahabat, kembali lagi berjumpa dengan saya, Cak Nur. Ya, kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana cara membuat ekoenzim. Nah, sebelumnya saya akan memberikan sedikit pemahaman mengenai apa itu ekoenzim. Ekoenzim adalah cairan sejuta manfaat berasal dari hasil fermentasi limbah dapur selama 3 bulan, ya. Jadi selama 3 bulan kita fermentasi. Nah, fermentasi ini dibuat dengan formula 1-3-10, ya. 1-3-10. Maksudnya adalah 1 bagian gula, kemudian 3 bagian BO. BO itu adalah bahan organik. Kemudian 10 ada bagian air. Airnya kita menggunakan air sumur. Sedapat mungkin jangan menggunakan air PDAM yang mengandung kaporit. Artinya sebenarnya bisa aja menggunakan air PDAM tapi tidak mengandung kaporit, ya. Oke. Nah, cairan sejuta manfaat ini bisa memberikan kontribusi kepada alam dan kita, ya. Contohnya, cairan ini bisa untuk membersihkan kompor, dapur, ya. Kemudian bisa untuk mencuci piring, pakaian, membersihkan kamar mandi, ya, sebagai pembersih udara dengan menggunakan humidifier, ya. Bisa melakukan detok tubuh, ya, dengan kita misalnya mengkompres bagian-bagian yang terkena, misalnya terkena air panas atau gatal-gatal, atau misalnya kita bisa rendam kaki kita dengan ekoenzim ini menggunakan air hangat, ya, sekitar 40-an derajat, ya. Kemudian bisa juga buat untuk pupuk organik, ya. Jadi banyak sekali manfaatnya, ya. Saya kira itu sedikit pengetahuan mengenai ekoenzim, ya. Oke. Nah, bahan-bahannya apa saja? Bahan-bahannya adalah, pertama, kita harus menyiapkan gula, ya, gula. Nah, gula ini bisa macam-macam sebetulnya. Seperti brown sugar, ya. Kemudian gula merah tebu, gula aren, tetes tebu, ya, itu bisa digunakan semua, ya. Tetapi kali ini saya akan coba menggunakan gula merah tebu, ya, yang berasal dari tebu ya pastinya, ya. Kemudian bahan organiknya apa? Bahan organiknya itu merupakan limbah dapur kita sehari-hari, ya. Contohnya misalnya limbah-limbah sayuran, limbah buah-buahan, ya. Seperti ini bekas ini apa namanya, mangga, kemudian ini adalah pepaya, ya. Kulitnya aja, jadi jangan buahnya, ya. Jadi kulitnya aja yang dimanfaatin untuk membuat ekoenzim ini, ya. Intinya bagaimana kita memanfaatkan limbah dapur yang sudah terbuang percuma, kita manfaatin menjadi sesuatu yang lebih berguna, ya, sesuatu yang lebih berguna. Ini difermentasinya selama 3 bulan, ya. Oke, untuk menyingkat waktu, sebaiknya saya akan langsung memberikan tutorial caranya, ya, cara membuatnya. Nah, cara membuatnya adalah kita siapkan dulu airnya, ya, begini. Nah, ini air, ya. Air ini, ya, perbandingan kita adalah 10 kali lipatnya dibanding dengan gula, ya. Jadi sebagai contoh begini, saya punya wadah ini wadah bekas air mineral, ya, galon kecil sekitar 5 liter, ya. Nah, kita harus punya sedikit ruang untuk apa? Untuk menyisakan tempat dia gas, karena fermentasi ini itu menghasilkan gas,
ya. Ini menghasilkan banyak sekali gas, terutama di minggu-minggu awal, sehingga dilakukan buka tutup, ya. Kita harus sisakan tempat buat gasnya, ya. Nah, kita harus memberikan ruang khusus ini, maka kapasitas airnya adalah 60% saja dari kapasitas total. Artinya ini kan 5 liter. Nah, berarti airnya 60% dari 5 liter, yaitu 3 liter. Ya, jadi airnya hanya cukup 3 liter. Itu ada 10 bagiannya. Artinya gulanya berarti kita menggunakan gula ini seberat 0,3 kilo, ya. Dan bahan organiknya yaitu limbah-limbah dapur ini seberat 0,9 kilo, ya. Karena perbandingannya adalah 1 bagian gula, kemudian 3 bagian bahan organik, kemudian 10 bagian air, ya. Oke. Nah, caranya bagaimana? Caranya cukup sederhana. Sebelumnya saya akan memberikan informasi. Ini di tutup ini itu ada yang menjulang tinggi, ya. Ini adalah check valve. Apa itu check valve? Check valve itu, atau banyak orang yang bilang itu one way valve, yaitu valve satu arah. Artinya supaya gas itu bisa keluar, ya, tapi gas dari luar atau udara dari luar tidak bisa masuk, ya. Jadi hanya searah keluar dari wadah, ya. Ini gunanya check valve ini. Fungsinya adalah supaya kita nggak perlu lagi buka tutup, ya. Apalagi ini mulutnya kan kecil. Nah, dengan wadah bermulut kecil ini, maka rentan sekali meledak kalau kita lupa untuk membuka tutup si wadah ini untuk di minggu-minggu pertama sampai minggu kedua, ya. Sehingga lebih mudah kita menggunakan ini check valve atau one way valve, ya. Ini harganya cukup murah, sekitar 4 ribuan lah, ya. Di marketplace banyak, itu online itu banyak, ya. Saya nggak promosi, tapi ini silahkan bisa dimanfaatin. Caranya adalah lubangin dulu si tutupnya ini, kemudian tinggal dimasukkan, kemudian tinggal dilem, ya. Lem bisa menggunakan satu lem tembak bisa, atau lem PVC bisa, atau lem power glue, ya. Power glue juga bisa, ya. Oke, yang penting adalah itu tertutup rapat, jadi sampai rapat, ya, ya sahabat-sahabat, ya. Jadi setelah kita sudah mempunyai bahan-bahannya, ya, kita tinggal implementasikan bagaimana caranya. Oke? Oke. Kita lanjut. Caranya adalah saya coba tambahin corong, ya, supaya untuk mempermudah saja, ya, mempermudah. Oh iya, sebelumnya saya perkenalkan, ini anak saya yang paling kecil, ya. Yang paling ganteng gitu. Oke. Ini tadi membantu saya untuk menyiapkan bahan-bahannya, motong-motong bahan-bahan organik ini, ya, kulit-kulit buah, kemudian marutin gula merah tebunya, ya. Oke, kita lanjut saja. Kita masukin dulu gulanya, ya. Gulanya kita masukin sampai sampai habis semuanya, ya. Nanti kita kocok, ya, supaya semua larut, ya. Diusahakan semuanya supaya bisa mudah larut, ya. Oke. Semua harus habis, ya. Semua dari 0,3 kilo harus habis. Kemudian kita kocok semuanya supaya itu larut, ya. Oke, ya. Oke, jadi ini sudah kita masukin semua gula, kemudian kita kocok, ya. Kita kocok sampai larut, ya. Larut sempurna. Atau jika memang ini ada gula yang memang nggak larut, dia akan larut sendirinya nanti seiring dengan waktu, ya. Sehingga sedapat mungkin kita kocok dulu supaya dia larut sempurna, ya. Oke. Setelah selesai, baru kita masukkan, ya. Baru kita masukkan adalah bahan organiknya, ya.
kita masukin satu-satu ya, sedikit-sedikit kita masukin sampai semuanya itu masuk, sejumlah 0,9 kilo ini masuk ke dalam wadah ya. Kemudian selesai masukin wadah, kita tutup, kemudian kita biarkan selama 3 bulan ya. Kita coba masukkan ya, ya satu-satu ya. Nah ini coba masukkan ya, nih minta tolong dimasukin kamu ya. Dah selesai ya, nanti sampai selesai semuanya ya, sampai selesai ya, nanti sampai semuanya. Oke sahabat, ini udah selesai semua, bahan organik atau BO sudah kita masukkan semua ya. Kemudian sudah ditutup dan nanti kita biarkan selama 3 bulan ya. Jangan lupa dicatat tanggalnya pembuatan, kemudian nanti setelah 3 bulan tanggal akhir panen di 3 bulan kemudian ya, supaya kita nggak lupa ketika panennya ya. Nah ini contoh saya sudah bikin, ini bulan ke-1 nih ya, dengan apa namanya, gulanya adalah gula merah tebu ya. Kemudian satu lagi ini bulan kedua. Nah ini bulan kedua saya menggunakan gulanya itu menggunakan tetes tebu ya. Ini bulan kedua. Nah jadi kita tinggal tunggu mainnya saja, tinggal tunggu panen saja ya. Oke, terima kasih sahabat sudah menonton channel ini ya, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih.